surga, yaitu jalan-jalan kebaikan, masuk di situ juga. Wa qina adzabannar. Selamatkanlah kami dari siksa neraka. Doa itu butuh direnungkan. Sehingga hati-hati bisa fokus, bisa memahami. Ibaratnya itu kata para ulama, doa yang tidak direnungkan itu seperti kita minum obat, nggak paham obat yang diminum itu obat apa. Kita pengen sembuh dari flu misalnya, yang diminum obat kacang lagi. Bisa diminum obat itu. Tadi tujuannya apa? Dia nggak pahami. Maka itu ibaratnya seperti orang yang minum obat, nggak tahu yang diminum obat apa, tujuannya apa. Maka doa itu butuh direnungkan. Sehingga dengan hal-hal tadi itu membuat doa jadi kuat. Ada satu kiat yang dikali oleh Imam Al-Qayyim itu namanya al-ilha fi doa. Inna Allah yuhibbul mulhina fi doa. Kata Nabi SAW, Allah itu menyukai doa yang sifatnya ilha. Apa ilha? Doa itu yang paling bagus mintanya serius sambil merengek-rengek, memelas-melas. Ya Allah, saya benar-benar mohon padamu ya Allah. Ya Allah, saya punya masalah seperti ini. Kayak orang kalau ngemis tuh minta ulang kali. Paling gampang deh. Orang itu kalau lagi susah mau minjam duit, itu gayanya kayak gitu tuh. Paham kan kalau orang minjam duit kan, gayanya kayak gimana kan? Pasti disebutkan apa? Ya Allah, ya Ustaz, masalah berat sekali. Tolong dong 100 saja. Dia mohon dulu, dia rengek-rengek dulu, dia sampaikan masalah dulu kan, merasa butuh di situ. Nah, doa yang bagus tuh kayak gitu. Ya Allah, saya punya masalah ini ya Allah. Merengek-rengek minta berulang kali itu. Kalimatnya boleh sama. Pagi tadi saya suka minta kayak gitu, siang ini berdoa sama juga, ya sama lah. Jangan doa itu pakai template, artinya ya Allah sama seperti yang tadi pagi ya. Pernah ada orang itu berdoa, dia berdoa di subuh itu, di depan Ka'bah, sampai sarapan pagi telat. Biasanya kalau orang pakai terapun ada sarapan paginya kan, sampai sarapan pagi telat. Makanya pas dia pulang dia nanya, kenapa kamu pagi-pagi kayak kok pulang lemas sekali? Saya berdoa di depan Ka'bah, saya minta segala hajat saya. Hari kedua dia pulangnya lebih cepat. Ditanya lagi, kenapa kamu berdoa? Kamu kok pulangnya cepat kali ini? Saya berdoa, ya Allah, saya minta yang sama seperti kemarin. Itu tadi itu. Doa itu butuh ada tangisan, doa itu butuh merengek-rengek, doa itu butuh memelas. Itu namanya ilham fi doa. Mintanya sama boleh nggak? Ya justru Allah itu senang doa yang sama diulang-ulang terus. Tanda memang orang ini butuh. Pagi doa kayak gitu, siang kayak gitu, sore kayak gitu, 5 waktu kayak gitu terus. Ya itu yang dibutuhkan. Itulah yang menjadi sebab doa itu semakin kuat. Terus di antara yang melemahkan lagi, nah yang kita bahas kedua nih, yang jadi faktor kita itu tidak dapatkan jalan keluar, tidak dapatkan solusi, dikarenakan maksiat yang kita itu perbuat. Maksiat yang kita perbuat itu ibaratnya kata Imam Al-Qayyim, ibarat itu seperti racun yang mengenai tubuh kita. Makin kuat maksiat tersebut, makin kuat tuh racun itu berjalan. Di antara pengaruh maksiat itu adalah menyebabkan kita itu kata Imam Al-Qayyim kurang semangat dalam suatu ketaatan, dalam suatu kebaikan. Semuanya jadi kurang semangat. Bangun subuh saja dia buat rutinitas setiap hari. Jam 6 terus ada tuh yang bangun subuh itu. Dan alasannya selalu pondok sholat lagi. Yang semalam kita singgung tuh. Tapi jadi rutinitas. Itu hati yang lemah itu namanya. Ada sesuatu yang masalah dalam diri. Di antara problemnya lagi tuh masih ya, membuat suatu urusan itu jadi berat. Kebalikan dari maksiat berarti ketaatan. Berarti
Berarti ketakwaan membuat urusan itu jadi mudah. Saya ulang, maksiat itu membuat urusan jadi sulit. Sedangkan Ketaatan, ketakwaan membuat urusan kita itu menjadi mudah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu Makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Makhraja itu jalan keluar. Sebelumnya saya sebutkan dulu apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim. Tentang masalah tadi mempermudah urusan atau mempersulit suatu urusan lantaran maksiat. Sudah katakan kayak ini. Yang namanya maksiat itu punya dampak taksiru umuri alaih. Maksiat itu punya dampak urusan itu semakin berat, urusan itu semakin sulit. Fala yatawajjahu Li amri illa yajidu mughlaqan yuharu aw tasiran alaih. ketika hadapi masalah lantaran maksiat, lantaran dosa yang belum pernah disadari, dia tidak mau tobat, urusan semakin sulit, urusan semakin berat. Wa anna kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra. Sebagaimana kalau orang itu Bertakwa kepada Allah urusannya semakin mudah lawan dari maksiat. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allahu makhraja. gambarannya kayak gini rekan-rekan sekalian. Ini ruangan ini tertutup semua, Terkunci rapat. dan kalau seseorang di dalam sini itu dia dalam keadaan harus keluar, ini mau kebakaran besar di sini. Jika tidak keluar, Nggak selamat tuh. Ibaratnya takwa itu dia dapat celah bisa keluar dari sini. ada peluang jalan keluar di situ. Itulah yang namanya makhraja. Ketika datang suatu masalah, Ketika datang suatu musibah, dia renungkan ini karena kesalahan saya, ini karena dosa-dosa saya, Allah berikan jalan keluar segera. Makanya coba perhatikan doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan oleh ikan besar. Maka Nabi Yunus kan disebut Zunnun atau Sahibul Hud. Nun itu artinya ikan. Berarti orang yang tertelan dalam ikan. Sahibul Hud juga ikan. Yang tertelan dalam ikan. Siapa tadi Nabi? Yunus alaihissalam. Bagaimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minadh dhalimin. Ada problem besar. Nabi Yunus alaihissalam doanya, tidak ada yang berarti sembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Kalimat lanjutannya apa? Inni kuntu, sesungguhnya aku Minadh dhalimin. Aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus nggak salahin orang lain. Walaupun dia punya masalah dengan kaumnya. Nabi Yunus nggak salahkan si A yang salah, si B yang salah, si C yang salah. Namun yang dia lakukan pertama kali apa? Inni kuntu minadh dhalimin. Aku yang salah ya Allah. Aku yang zalim ya Allah. Aku yang serba kurang ya Allah. Makanya tak jauh dari itu Ibnu Taimiyah menyatakan yang salah. Ibnu Taimiyah pernah membahas 20 poin. Bagaimana kalau ada orang lain itu sakiti kita? Karena nggak disakiti oleh orang lain. Oh sering. Tapi dia kayaknya orang yang paling terdekat dengan dia. Ada penyakit berbeda dengan Menghadapi orang. kita itu kalau demam, sakit, pernah nyalain penyakitnya atau cuma pasrah aja? Hah? Ngomel-ngomel sama penyakit panasnya ini pernah nggak? Kalau dia ngomel pada penyakit panas, orang-orang bilang apa? Stres kamu tuh. Istighfar nggak taubat. Kita itu lebih sadar kalau dikasih penyakit, terus kita itu istighfar mau taubat pada Allah, mau serahkan istri Allah. Allah yang beri kesembuhan pada saya. Coba kalau ada teman, ada orang dekat, ada keluarga, ada sampai istri atau anak yang ngajak kita, apa yang kita lakukan? Kita salahkan orang. Kita salahkan
manusia. Imam Taimiyah itu katakan, kalau kita punya masalah seperti Kita salahkan orang. Yakinnya kita itu dapat dua musibah. Musibah yang pertama, karena sudah kena musibah tadi, karena disakiti oleh orang lain. Yang kedua, karena musibah mencela lagi. Maka sejatinya dia terkena dua musibah di situ. Beda ketika dia memilih istighfar, dia bertobat kepada Allah, atau seperti doa yang Nabi Yunus tadi itu lah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu semua kalimat yang mengandung pernyataan bahwasanya saya koreksi diri. Maka ketika ada masalah seperti ini, di antara bentuk takwanya tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, perbaiki diri. Itu dulu loh yang dipikirkan. Kita introspeksi diri. Saya ingin pahamkan lebih mudah. Kita itu memperbaiki diri kita sendiri itu lebih mudah daripada koreksi orang. ketika orang lain salah sama kita nih, kita komenin dia terus, itu belum tentu buat dia sadar. Tapi kalau kita perbaiki diri sendiri, masih bisa nggak? Masih bisa. Saya istighfar, saya tobat, saya jadikan diri saya lebih baik. Itu masih lebih mudah. Maka salah satu kiat ketika hadapi masalah adalah kita berusaha Untuk introspeksi, kita berusaha untuk memperbaiki diri. prakteknya tadi doa Nabi Yunus. Maka doa Nabi Yunus alaihissalam ini jadi doa yang mujarab, doa yang diijabahi ketika kita hadapi masalah. Kita lakukan itu baik-baik, kemudian yang dilakukan adalah introspeksi dan berusaha memperbaiki diri. Kesimpulannya dari tausiah ringkas ini adalah dua hal yang menjadikan masalah kita itu mendapatkan jalan keluar. Yang pertama, jangan lupakan doa. Doanya harus sifatnya Tadi apa? Lebih kuat. Kalau tidak, minimalnya apa? Doa itu ada. Karena kalau doa itu ada, sifatnya memperingat. Kemudian yang kedua, perbaiki diri, berusaha untuk jauhi maksiat, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan makhraja, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar bagi kita semuanya. Dan kalimat penutup, ini kalimat yang bisa menghibur siapapun insya Allah. Ini kalimat dari Imam Ibnu Qayyim. Wasidatu batra la dawama laha wa in talat. Ingat, musibah apapun itu pasti ada ujungnya, ada endingnya di situ. Tidak mungkin berlangsung lama terus musibah terus. Wa in talat, walaupun ada yang mengalaminya lama sekali, tapi tetap ada endingnya. masalah hidup itu gak ada yang abadi. Ingat, kita hidup di dunia nih. Kalau mau yang abadi semuanya cuma di akhirat, kebahagiaan abadi di mana? Di surga. Kesengsaraan abadi di mana? Di neraka. Di dunia gak ada yang sifatnya abadi. Sama, problem hidup juga. Kata Imam Ibnu Qayyim tadi, wasyiddatul batra, kesulitan itu ada endingnya, harus ada ujungnya, maka masalah itu bisa selesai. Maka jangan jadi orang yang putus asa. Pasti ada ujungnya itu, tunggu aja nanti sampai puncaknya, turun masalah lagi, turun masalah sampai reda. Makin cepat kita selesaikan Perbaiki diri tadi, dua hal tadi diperkuat terus. Doa pada Allah, kemudian kita tinggalkan maksiat dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perbanyak istighfar dan perbanyak taubat kepada Allah. Demikian yang kami sampaikan, yang semoga bawa manfaat dan Allah jaga kita semuanya dalam kebaikan. Ditutup dengan doa kafaratul majlis, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita yang ada. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.